bulan saya mendekam di penjara. Gara-gara saya mencuri perhiasan istri Pak Frans. 1 bulan kemudian, istri saya melahirkan. Di rumah sakit, di mana istri Pak Frans juga melahirkan. Dan karena pada saat itu saya masih diliputi oleh rasa dendam kepada Pak Frans, diam-diam saya menukar bayi Pak Frans dengan bayi saya. Bohong kamu! Rizka, ada apa? Ini cuma akal-akalan kamu aja kan ingin memerah saya. Ya, saya tidak bohong. Apa yang saya ucapkan semuanya adalah benar, Pak Frans. Semuanya benar. Maafin saya. Jadi sekarang saya ingin melakukan pengakuan semua kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya kepada Pak Frans. Karena selama ini saya merasa terbebani oleh itu, Pak. Kakak. Dan saya mau bertobat. Saya tidak mau berbuat jahat lagi. Saya ingin hidup tenang, Pak. Saya gak percaya sama kamu. Ini semua omong kosong, silakan kamu pergi dari sini. Saya nggak bohong, Pak. Yang saya ucapkan itu benar-benar, Pak. Semuanya benar adanya, Pak. Saya nggak bohong, Pak Frans. Demi Tuhan, saya nggak bohong, Pak Frans. Itu benar. Saya tahu kamu seperti apa, Hardadi. Saya nggak bohong, Pak. Jangan pernah bohongin saya. Karena ya itu Berani kamu ngomong begitu lagi, saya habisi kamu. Kamu keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar. Keluar. Om. Pak Frans, tenang ya Pak. Ada apa ini? Security. Iya, Pak. Bawa keluar orang ini. Jangan sampai datang lagi ke kantor saya. Ayo, keluar. Keluar. Om tenang. Di sini banyak orang. Om tenangin diri di dalam ya. Marik ngapain sih sampai segitunya ngeliatin gue? Bikin gue deg-degan aja. Cut.
Kenapa kak? Sheila tuh. Iya, sorry ya guys ya, gue ngeblank, maaf ya Calvin. Sheila, lu lupa gerakan. Lu grogi sama gua. Iya, Syah. Masa lo grogi sih sama Marik? Ya maklum lah, Mel. Kan diliatin sama orang ganteng, ya kan? Gede banget, Sul. Ya karena gue pikir lu enjoy, kita ngedance. Kita juga udah tampil yang terbaik kan tadi. Iya nggak? Iya, maaf ya guys ya, gue ngeblank. Maaf ya Calvin udah ngacauin performnya. Aku janji next aku bakal lakuin yang terbaik. Gue udah ngeliatin lu dari tadi sih nggak fokus. Sebenarnya bisa dibantu editing sih. Cuman yang couple, lu harus retake sih. Kelihatan banget lu nggak fokus. Iya, udah. Maaf ya Calvin. Oke guys. Yaudah yuk guys, mulai yuk. Waktu kita nggak banyak nih. Pak Frans, ini minum dulu Pak, biar tenangan. Om maaf kalau aku jadi ikut campur. Tapi apa yang sebenarnya terjadi Om? Kenapa Om Frans tadi emosi banget sama Pak Hardadi? Oke Andra, tolong kamu hari ini gantiin saya meeting dulu ya. Lydia, kamu dampingin ke Andra. Kasih materi-materinya semua. Ya, baik Pak. Ya udah kamu bisa tinggalin saya. Saya butuh waktu sendiri. Pak Frans beneran baik-baik aja. Butuh sesuatu nggak Pak? Enggak apa-apa. Saya butuh waktu sendiri. Ya. Permisi Pak. Aku permisi Om. Apa Master Hardadi membuat pengakuan seperti itu? Saya benar-benar nggak tenang lihat kondisi Om Frans. Bu Lydia benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Enggak, saya nggak tahu. Pokoknya tadi saya ngeliat bapak-bapak itu masuk ke gedung ini, maksa ketemu sama Pak Frans, terus dia masuk ke ruangannya Pak Frans, habis itu saya nggak tahu lagi kejadiannya gimana. Saya nggak pernah loh ngelihat Om Frans emosi tadi. Makanya saya khawatir, Bu. Ya, mendingan udah deh kamu pikirin meeting aja dulu ya. Nanti saya siapkan bahannya. Tapi saya nyusul ya, kamu duluan aja. Ya, saya ada kerjaan sebentar. Ya. Hardadi bener-bener udah nekat. Aku yakin dia pasti udah kasih tahu Pak Frans soal Kanaya yang bukan anaknya Pak Frans. Itu kenapa Pak Frans jadi emosi. Bapak tuh apa-apaan sih? Ngapain Bapak bikin rusuh di kantor aku? Hah? Bapak kesini kan buat ngejalanin rencana kita, Miska. Kenapa sih kamu jadi marah-marah sama Bapak? Bapak? Ya, Bapak udah kasih tahu Pak Frans. Kalau dulu waktu kamu bayi Bapak tuker sama Kanaya. Cuma itu? Ya, dan itu yang membuat Frans kamu-kamu. Jadi Bapak datang ke sini bikin rusuh dan Bapak cuma ngomong itu tanpa bawa barang bukti. Pak, gimana Pak Frans bisa percaya sama Bapak? Seenggaknya Bapak bawa apa kayak gitu, tes DNA atau apa buat ngeyakinin Pak Frans? Gimana sih Bapak? Kamu jangan marah-marah sama Bapak dong, Nak. Bapak kesini itu kan untuk memenuhi keinginan kamu. Ya tahu, tapi harusnya Bapak nggak ceroboh dong. Pak, gara-gara omongan Bapak tadi, bisa aja Pak Frans itu inisiatif untuk ngelakuin tes DNA. Kalau dia sampai ngelakuin itu, semua rencana kita gagal dong. Kamu tenang. Percayakan semuanya ke Bapak. Gimana aku bisa tenang kalau semua yang Bapak lakuin itu gak ada persiapan sama sekali? Udah gini ya, pokoknya aku gak mau tahu. Bapak harus bikin hasil tes DNA untuk nunjukin aku ini anaknya Pak Frans. Kalau soal hasil tes DNA itu kita serahkan sama Bu Lydia. Karena Bu Lydia sudah berjanji sama Bapak untuk membantu Bapak sepenuhnya. Kamu fokus saja sama sandiwara kamu di depan Frans. Bikin Frans percaya kalau kamu anak kandungnya. Itu. Sebenarnya Bapak sama Bu Lydia ini ada hubungan apa sih? Hah? Kenapa Bapak bisa sepercaya itu sama dia? Dari kemarin aku nanya ke Bapak, Bapak gak pernah jawab. Ada apa sih? Nanti Bapak ceritakan. Ya. Sekarang kamu kembali kerja. Dan terus awasin si Frans. Kalau ada perkembangan apa-apa, cepat kabarin Bapak.